Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rajukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya, kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita coba ambil salah satu cendekiawan yang ada di Indonesia. Kalau kita kemarin sibuk di India, sibuk di Yunani, ayo ya sekarang kita ambil khasanah yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tahu siapa itu Buya Hamka. Jadi beliau ini unik, seorang ulama, seorang intelektual, tapi uniknya beliau ini belajarnya agak otodidak. Ya, jadi kalau teman-teman itu cermat, beliau ini sekolah formalnya itu hanya lulus sampai kelas 3 SD. Kenapa kok nanti menjadi orang yang luar biasa di Indonesia terutama? Karena beliau ini orangnya itu benar-benar tekun, benar-benar serius dalam dunia ilmu. Bahkan nanti kabarnya beliau itu sampai mendapatkan gelar doktor honoris causa yang itu didapatkan di Al-Azhar. Ya, jadi di Indonesia itu kalau nggak salah hanya ada 3 orang yang itu mendapatkan gelar honoris causa yang itu dari Al-Azhar. Jadi orang pertama itu ayahnya beliau sendiri. Jadi namanya itu Syekh Abdul Karim Amruwah. Ya, jadi beliau ini kan dikenal sebagai seorang yang pernah mendirikan gerakan kaum muda. Dan orang yang kedua itu adalah seorang intelektual dan seorang pendidik perempuan. Namanya itu Syekhah Rahma El-Zanusiyah. Jadi teman-teman coba dicek ya. Jadi Syekhah Rahma ini pernah juga mendirikan sekolah diniyah putri yang itu ada di Padang Pajang. Beliau pun juga mendapatkan gelar honoris causa yang itu dari Al-Azhar. Jadi honoris causa itu kan banyak sekali yang didapatkan Indonesia. Tapi hanya 3 orang yang itu mendapatkan gelar honoris causa yang itu dari Al-Azhar. Nah, orang yang ketiga itu adalah Buya Hamka sendiri. Apalagi, Hamka ini lahir tahun 1908 Masehi. Dan nanti meninggalnya itu tahun 1981 Masehi. Dan beliau itu nanti menjadi pahlawan nasional dan dikukuhkan pada tahun 2011. Ya, jadi 20 tahun yang lalu beliau diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan kalau kita cermat biografinya beliau, dinamika hidupnya beliau ini luar biasa. Jadi sejak muda itu sudah punya gairah untuk traveling atau bahasanya itu mengembara. Jadi kalau kita waktu muda itu hanya santai-santai, hanya sibuk ngegame, tapi beliau saat itu sudah mengembara. Jadi belajar dari banyak hal, termasuk pun juga belajar dari tokoh para pergerakan. Pernah juga Buya Hamka ini belajar dari Haji Umar Said.
pernah juga belajar dari Cokro Aminoto dan lain sebagainya. Makanya ya, nanti beliau itu saking luar biasanya karena keseriusannya dan beliau seorang pengembara, nanti belakangan itu dikenal sebagai seorang pujangga, penulis juga, dan seorang ulama. Jadi lengkap ya, intelektual, termasuk pun juga seorang politikus ya. Jadi kenapa kok beliau seorang politikus? Kabarnya pun juga pernah gabung di Partai Masyumi. Jadi Partai Masyumi ini saat itu sangat dibenci oleh PKI. Makanya ketika beliau itu masuk ke partai itu, beliau itu banyak difitnah, bahkan sampai dimasukkan ke penjara. Jadi kalau nggak salah itu pada tahun 1964 Masehi. Dan nanti beliau itu dibebaskan pada tahun 1966 Masehi. Ya, nanti salah satu hikmahnya, ini yang luar biasa, yang jarang kita lakukan. Waktu beliau di penjara, beliau itu menulis yang itu sampai selesai. Dan bukunya itu judulnya Tafsir Al-Azhar. Ya, jadi berbeda ya kayak kita. Hidup kita hari ini kan banyak fasilitas, banyak faktor-faktor yang itu mendukung perkembangan hidup kita. Tapi mungkin karena kita males, kita banyak magernya, kita tidak bisa mengeluarkan atau menulis buku. Berbeda dengan Buya Hamka, walaupun itu di dalam penjara, tetap beliau itu produktif dan menulis. Ya. Nanti pada tahun 1975, beliau ini diangkat jadi ketua MUI pertama di Indonesia. Nah, dan pada tahun 1981 beliau ini meninggal. Itu biografinya Buya Hamka. Ada cerita yang unik. Beliau ini pun juga pernah menulis buku, judulnya itu Si Sabariyah. Ya, ditulis sampai selesai, ternyata bukunya itu laris. Dan uang dari penjualan buku itu dikumpulkan oleh Buya Hamka yang nanti dijadikan modal untuk nikah. Ya. Jadi artinya kan menikah atas jerih payahnya sendiri. Jadi modalnya itu ya dari keringatnya sendiri. Dan nanti anaknya beliau jumlahnya itu 10 ya. Jadi produktif ya. Nulisnya pun produktif. Ya, anaknya pun juga banyak. Jadi teman-teman hari ini yang merasa singa, merasa orangnya cerdas dan pintar atau seorang ilmuwan atau intelektual, nanti kalau menikah, anaknya harus banyak, agar bisa melahirkan singa-singa yang lain. Seperti itu. Itu dari Buya Hamka. Coba hari ini kita lihat salah satu perspektif beliau yang judulnya itu Etika Kebahagiaan. Jadi ini nanti banyak sekali yang itu mengutip karyanya beliau tadi, yang judulnya itu Tafsir Al-Azhar. Oke, coba kita lihat ya. Kita mulai dulu dari sini. Beliau itu punya dua perspektif antara etika dan ilmu budi pekerti. Katanya Hamka, etika itu perbuatan manusia yang itu bisa menimbulkan perbuatan baik atau perbuatan buruk itu sendiri. Jadi teman-teman melakukan perilaku yang etik atau melakukan perilaku yang tidak etik, itulah yang disebut etika. Jadi etika itu tidak hanya melahirkan perbuatan yang baik, tapi pun juga melahirkan perbuatan yang buruk. Makanya kalau moralnya teman-teman itu baik, itu disebut adalah moralitas etik. Tapi kok teman-teman, mohon maaf, moralitasnya kok negatif, yang itu keluar dari norma agama, itu yang disebut etika yang buruk. Makanya Hamka ini menegaskan, orang-orang itu sepakat bahwa yang baik itu jauh lebih kekal faedahnya. Sedangkan yang berbuat buruk itu adalah akan membawa celaka. Sadarilah bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita kan manusia.
dan kita punya pilihan dan kebebasan. Hidup kita itu pengen dibawa kemana. Kita pengen menjadi orang yang beretika, itu bisa. Kita pengen menjadi orang yang tidak punya etika, itu pun juga bisa. Tapi Hamka ini menegaskan bahwa sesuatu yang baik itu lebih kekal faedahnya daripada kita melakukan kejahatan yang itu justru akan mencelakai kita sendiri. Efeknya apa? Jiwa kita rusak. Jiwa kita akhirnya gelap. Kalau jiwa kita gelap, kita nanti tidak akan bisa membedakan ini baik atau itu buruk. Karena kita sudah tidak bisa menilai. Kenapa kok kita tidak bisa menilai? Ya karena jiwa kita gelap. Dan kita nggak menyadari kalau kebaikan itu ya lebih kekal faedahnya. Kalau kita menyadari ini, ayo sekarang etika kita dirubah. Yang itu perilakunya yang positif, yang baik, yang sesuai dengan norma agama. Karena kita menyadari, walaupun hasilnya tidak hari ini, tapi itu akan menjaga jiwa kita. Artinya apa? Kalau kita melakukan secara terus-menerus kebaikan, jiwa kita pun juga akan baik. Jiwa kita pun terus akan bening. Kalau jiwa kita sudah baik dan bening, otomatis yang keluar pun juga baik dan bening. Coba teman-teman dicek ya, kenapa kok yang dilakukannya itu kadang buruk, kadang kok kalimatnya kok jorok-jorok, itu adalah gambaran dari isi yang ada di dalam diri kita. Jangan-jangan hati saya itu sudah gelap, atau jangan-jangan hati saya itu sudah nggak baik. Makanya kalau kita menyadari itu, ayo kita pelan-pelan rubah. Karena apa? Kebaikan itu kekal. Makanya kalau kita memakai perspektifnya Al-Kindi, kebaikan itu adalah cahaya. Semakin teman-teman etikanya baik, semakin teman-teman itu bercahaya. Dan nanti kalau cahaya kita itu terang, kita akan bisa bersentuhan dengan sang pemilik cahaya, yaitu adalah Tuhan. Dan ditegaskan oleh Buya Hamka, yaitu di tafsirnya beliau yang judulnya Tafsir Al-Azhar. Hamka ini menegaskan, kita yang sebagian orang itu harus berdakwah, yang itu menyuruh yang ma'ruf, yang patut, yang pantas, yang itu mengajarkan sopan santun, serta ayo kita mencegah perbuatan yang itu mungkar, yang itu dibenci, yang itu tidak patut diterima. Jadi teman-teman, hari ini kok sudah dirinya merasa baik, merasa moralnya itu sudah positif, ayo jangan berhenti pada diri kita. Kita punya tugas yang besar, yaitu apa? Mengajak yang lain untuk menyuruh yang baik-baik, untuk menyuruh sesuatu yang sifatnya itu pantas, yang sesuai dengan norma agama. Itulah tugas kita sebagai orang muslim. Misalnya teman-teman hari ini ustadz atau seorang dosen atau seorang intelektual, yuk jangan egois. Ayo kita sebarkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, ayo kita sebarkan pada orang lain. Loh jangan salah, kalau teman-teman itu sudah baik, moralnya sudah etik, itu secara tidak langsung pun juga akan menginspirasi orang lain. Orang lain pun juga terpukau. Walaupun teman-teman itu tidak mengajaknya, orang lain itu sudah bergerak karena kita sudah menginspirasi secara tidak langsung, atau karisma kita itu sudah muncul. Itulah yang disebut etika, katanya Buya Hamka. Dan yang kedua, Buya Hamka ini itu menggabungkan antara ilmu, budi, dan pekerti. Coba kita cek ya, yang pertama yaitu adalah ilmu. Yo teman-teman sudah tahulah, ilmu itu ya suatu bidang yang itu disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu. Ada psikologis, ada sosiologis, ada matematis, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut ilmu. Kenapa kok bisa disebut ilmu? Ya karena disusun dan dibangun dengan metode-metode atau aksioma-aksioma tertentu. Kalau itu ilmu tentang psikologi, ya objeknya itu ya tentang manusia yang itu pada fokus mentalnya. Kalau objeknya itu sosial,
Yang difokus itu ya masyarakat secara luas. Nanti kalau itu sudah dibangun dengan metode yang secara sistematis dan yang bisa dipertanggungjawabkan, itulah yang disebut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah budi. Jadi budi itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Buya Hamka menyebutnya itu alat batin, yaitu akal atau perasaan yang ada di dalam diri kita. Teman-teman kan sebenarnya kan manusia lengkap. Tidak hanya diri kita, semua manusia itu punya budi. Di dalam dirinya ada intuisi. Di dalam dirinya ada akal, ada perasaan. Nah, perasaan ini atau alat batin itu bisa menentukan ini loh yang baik, itu loh yang buruk. Teman-teman sadar atau tidak, kalau melakukan yang itu tidak baik, jiwanya kalau itu bening itu pasti akan gelisah. Secara tidak langsung sebenarnya kita itu sudah punya common sense juga. Dan kita bisa menyimpulkan ini baik loh dan ini buruk. Dan akal kita pun juga bisa menimbangnya. Artinya apa? Budi ini sebagai alat untuk menentukan kita itu nanti menjadi orang yang beretika atau tidak. Makanya kalau hari ini kita tidak sanggup menggunakan alat budi, ya kita tidak akan mampu menimbang atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kalau kita sudah bisa menentukan yang baik-baik dan kita jalankan, itulah nanti yang akan membentuk pekerti. Jadi pekerti itu adalah perangai, watak, tabiat atau akhlak, ya. Jadi perangainya teman-teman itu adalah perangai yang baik. Tabiatnya itu apa? Yaitu yang sudah melekat, yang sudah dilakukannya sebelumnya secara terus-menerus. Jadi teman-teman tiap hari itu kok disiplin, yang lama-lama nanti akan menjadi orang yang disiplin. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, itulah yang disebut tabiat. Kalau satu hari saja teman-teman nggak disiplin, rasanya ada yang kurang. Rasanya dunia itu belum sempurna. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang disebut tabiat. Itu ya, itu selayang pandang dari Buya Hamka. Jadi ilmu budi pekerti itu dipisah-pisah oleh Buya Hamka. Yang nanti yang itu disimpulkan semuanya itu untuk membangun etika, dasarnya itu ya ilmu, alatnya adalah budi, dan nanti hasilnya itu ya pekerti. Pekerti kita seperti apa, itu hasil dari ilmu yang kita dapatkan, itu hasil dari alat yang kita miliki yang ada di dalam diri kita. Sejauh mana kita bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, itu ya, kita lanjutkan. Ini loh, Hamka pun juga tidak meninggalkan akal. Menurut Hamka, akal itu penting, harus kita gunakan. Karena kita itu manusia, satu-satunya makhluk yang itu punya akal. Yang itu yang membedakan antara kita dengan hewan. Makanya katanya Hamka, sebaik perbuatan itu adalah karena perintahnya akalnya sendiri. Kalau tidak, maka dia akan malu, dia akan takut. Lebih baik datang petir daripada langit, disembarnya dan habis terbakar, terlepas manusia yang banyak dari kejahatannya. Jadi itu sindirannya Buya Hamka. Kita kok manusia yang punya akal kok nggak mau menggunakannya. Kalau kok kita nggak mau menggunakannya, lebih baik kita itu disambar oleh petir. Apakah kita itu nggak malu? Apakah kita itu nggak takut? Karena apa? Kedudukannya akal ini sangat penting dalam menyetir kehidupan kita. Dan dengan akal ini, kita akan bisa mengakses banyak ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin kita bisa membangun moralitas, etika, kalau akal kita nggak jalan, kalau kita nggak mau mengakses ilmu pengetahuan. Makanya, ayo kita optimalkan akal kita sebaik mungkin, biar kita tidak malu dengan kemanusiaan kita sendiri.
Kalau kok kita nggak mau menggunakan akal, rasanya kok bosen dan males dan lain sebagainya, lebih baik kita itu disambar oleh petir dan terbakar olehnya. Itu ya katanya Buya Hamka. Dan ini untuk agar kita bisa membangun etika dan tindakan-tindakan kita itu menjadi tindakan yang etik, faktornya itu ada 2. Yang pertama katanya Hamka apa? Yaitu adalah religion. Yang kedua yaitu adalah akal. Jadi teman-teman, kalau pengen etikanya itu baik, yang itu positif, ya kita harus menggunakan keduanya. Nggak boleh dipisahkan. Agama harus kita pakai. Kalau agama nggak kita pakai, akalnya kita pakai, yuk kita akan menjadi orang yang punya arah tapi nggak punya tujuan. Tapi kok rasionya dipakai, agamanya nggak dipakai, yo nanti kehidupan kita akan kering. Makanya keduanya pun juga harus dipakai biar apa? Etika kita itu menjadi etika yang kuat. Coba ya kita predel-predeli ya. Yang pertama yaitu tentang religion. Katanya Hamka apa? Agama itu seolah-olah nggak bisa dilepaskan dari setiap tindakan manusia. Jadi setiap tindakan kita yang kita lakukan itu harus sesuai dengan norma yang sudah diajarkan oleh agama. Karena apa? Agama yang itu sudah mengatakan itu baik, maka nilai itu sudah pasti baik. Jadi agama itu datang, itu adalah untuk memudahkan kita. Bagi teman-teman mungkin yang malas berpikir, dengan yang namanya agama, kita kan sudah jelas. Agama menerangkan, ini loh yang ma'ruf, efeknya nanti demikian. Ini loh yang mungkar, itu pun juga nanti efeknya pun juga ada. Kalau agama sudah mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik, ayo kita jalankan. Jangan sampai segala tindakan kita itu keluar dari etik agama. Kalau kita nggak percaya, coba teman-teman itu dijalankan perilakunya yang tidak sesuai dengan norma agama. Pasti diri kita akan gelisah sendiri. Pasti kita akan judek sendiri. Kenapa kok demikian? Ya karena kita secara tidak langsung berperilaku yang tidak manusiawi. Sedangkan agama datang, itu pun juga mengajarkan kita yang itu hidup sesuai dengan kemanusiaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ditegaskan lagi oleh Hamka, ayo kita gunakan akal kita. Jadi dengan akal, sadarilah bahwa kita itu mampu kok untuk memikirkan apakah tindakan itu baik atau buruk. Ya, teman-teman melakukan yang namanya keculasan, akal ini secara tidak langsung itu sudah bisa menilainya. Kalau teman-teman misalnya merampok, ketahuan, teman-teman kan nggak mau dianggap sebagai seorang perampok. Karena apa? Secara tidak langsung, akal kita sudah menyimpulkan bahwa merampok itu sesuatu yang nggak baik. Makanya, ayo kita optimalkan akal kita. Biar akal kita itu jernih, ayo kita tambah wawasan, ilmu kita harus bertambah. Biar apa? Biar perilaku kita itu pun juga kuat dasarnya dengan pertimbangan rasionalitas. Itu ya, jadi untuk tindakan etika ini benar-benar kuat, faktornya ada 2 yang itu nggak bisa kita pisahkan. Sekaligus salah satunya nggak bisa kita tinggalkan. Keduanya harus harmonis dan harus kita pakai semuanya. Karena apa? Agama pun juga memerintahkan kita untuk berpikir. Tapi kok kita hanya berpikir saja tanpa kita beragama, ya akal kita itu nggak punya tujuan. Akhirnya apa? Kita absurd. Makanya biar ada rasanya, biar kita menemukan kenikmatan dalam kehidupan, ya kita harus berakal, gunakan akal kita, ya kita sekaligus harus beragama. Dan itu akan menentukan tindakan etika kita, katanya Buya Hamka. Baru kita masuk tentang kebahagiaan. Oke, kita lihat ya. Katanya beliau begini, kebahagiaan itu bukan dari luar,
melainkan adalah dari dalam. Kita hari ini sibuk mencari kebahagiaan yang sifatnya di luar diri kita, bagaimanapun sifatnya itu hampa dan palsu. Dan sifatnya itu enggak esensial. Karena apa? Kita itu menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang di luar diri kita. Yo, contohnya teman-teman, itu menegaskan saya tak mencari pacar lah, biar nanti saya bahagia ketika mendapatkan pacar. Ternyata karena asumsi pertamanya teman-teman kebahagiaannya itu mendapatkan pacar, nanti ketika diputus, ketika ditinggal, yo teman-teman akhirnya galau dan stres, merasa dunia sudah kiamat. Kenapa demikian? Yo karena teman-teman di awal menegaskan kebahagiaannya itu ketika mendapatkan si cewek. Artinya apa? Kita mencari, menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang di luar diri kita, apapun itu. Teman-teman menggantungkan kebahagiaan pada materi, sadarilah bahwa materi itu bisa datang dan bisa pergi, kita nggak bisa memastikannya. Iya, teman-teman bahagia ketika uangnya banyak, sadarilah bahwa kita hidup itu nggak selamanya punya uang terus-menerus. Kemungkinan pun juga kita akan bangkrut, kemungkinan pun kita akan kehilangan uang. Kalau kita bangkrut atau kehilangan yang kita miliki, ya akhirnya kita nggak bahagia. Karena apa? Sejak awal kita menegaskan kebahagiaan itu ada di luar diri kita. Ternyata, katanya Hamka, kebahagiaan yang datangnya dari luar seringkali itu hampa dan palsu. Dan orang yang semacam ini itu sering mengalami keraguan, sering mengalami kecemburuan dan putus asa. Karena apa? Sudah menjustifikasi kebahagiaannya nanti ketika mendapatkan kursi jabatan, ternyata pun juga tidak mendapatkannya. Akhirnya putus asa, menggerutu, akhirnya menyalahkan takdir, mengambing hitamkan Tuhan. Akhirnya apa? Hidupnya galau dan stres karena mencari keindahan-keindahan yang sifatnya di luar diri kita. Makanya sadarilah bahwa banyak para filosof yang setuju, termasuk Buya Hamka, yang itu menegaskan kebahagiaan jangan dicari di luar diri kita. Kebahagiaan yang hakiki sumbernya itu ada di dalam diri kita. Makanya tugas kita apa? Ayo kita jangan sibuk keluar. Logikanya harus kita balik. Yang kemarin kita sibuk keluar, ayo kita sekarang sibuk ke dalam, menggarap sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita memakai perspektifnya Buya Hamka, ayo kita menjadikan diri kita yang itu menjadi orang yang beretika. Ketika kita sudah beretika, disitulah kita bahagia. Makanya ya, Hamka ini pun juga menegaskan lagi tentang kebahagiaan dari luar. Gambarannya begini, kalau kita mendapatkan kebahagiaan dari luar, kita itu sangat bahagia ketika dihujani oleh rahmat. Tapi kita lupa kalau hidup itu terus berjalan dan berputar. Nanti ketika kita mendapatkan sesuatu yang itu musibah, yang itu menimpa kita, akhirnya ya kita kecewa. Karena apa? Karena kita sibuk mencari kebahagiaan yang itu ada di luar diri kita. Bahagia kalau punya uang banyak, silahkan teman-teman, uangnya harus banyak, harus kaya. Tapi jangan digantungkan bahwa kebahagiaan kita itu bukan ada di uang. Tetap teman-teman punya uang atau tidak, bahagia itu sumbernya harus ada di dalam diri kita. Teman-teman punya cewek atau tidak, pastikan bahwa tanpa itu semua saya bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu sumbernya ada di dalam diri kita. Nah, ditegaskan oleh Buya Hamka di tafsir Al-Azharnya. Katanya beliau begini, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi dirindoinya. Dan masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau kita sudah menemukan kebahagiaan, hidup kita itu tenang. Dalam bahasa sufi apa? La khaufun alaihim. Apa itu? Jadi sudah tidak ada rasa kecemasan.
Sudah tidak ada lagi rasa yang namanya kekecewaan, karena hidup kita itu sudah tenang. Kalau kita sudah tenang, artinya kita sudah rindu dengan apa yang pemberian Allah kepada diri kita. Kalau kita sudah rindu, Allah pun juga akan rindu pada kita. Jadi dua hal, kita rindu apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, dan Allah rindu kepada kita. Dan Allah ini bilang, sekarang masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi kebahagiaan yang sifatnya itu tidak hampa atau palsu yang kita dapatkan di dunia ini. Tapi apa? Kebahagiaan yang itu adalah sumbernya dari dalam diri kita. Dan kita akan dimasukkan oleh Allah, yaitu bersama jamaah-jamaahnya. Dan kita masuk ke surga. Itulah yang disebut kebahagiaan. Dan beliau ini pun juga mencoba menafsirkan tentang kebahagiaan. Dan ini ada di tafsir Al-Azhar. Coba teman-teman dicek ya. Ini sifatnya tematik. Jadi hanya saya ambil yang itu yang bisa saya pahami saja. Jadi yang nggak bisa saya pahami, ya nggak saya cantumkan di sini. Jadi teman-teman kalau pengen kelihatan pinter, yo carilah tema-tema yang itu dikuasainya. Kalau itu nggak dikuasainya, yo jangan sampai dimasukkan di PowerPoint. Karena apa? Yo nanti teman-teman kelihatan bodoh. Maka cantumkanlah yang itu yang hanya kita kuasai dan sekaligus kita pahami. Nah, coba kita lihat ya tafsir kebahagiaannya Buya Hamka. Katanya beliau, wahai jiwa yang telah mencapai ketentraman. Jadi, kalau kita kok sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan kita bisa bertawakal, sadarilah bahwa kalau kita sudah tawakal dan berserah diri kepada Allah, hidup kita itu akan tenang. Karena kita sudah mencapai keyakinan kepada Allah, seluruh kehidupan kita yang akan datang, yang itu belum jelas nanti tujuannya sampai kemana. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, sekaligus kita tawakal, hidup kita akan santai, kita akan bahagia sekarang. Karena apa? Kita nggak akan bisa menguasai sesuatu yang sifatnya itu ada di masa depan. Sadarilah itu. Untuk agar menjawab sesuatu yang nggak pasti di masa depan, yuk kita harus happy hari ini. Kita harus bertingkah yang itu etik sekarang. Sekaligus apa? Yuk kita harus menyerahkan seluruh apa yang kita miliki. Dan teman-teman sudah berikhtiar dan berjuang, yuk tinggal tawakal. Kalau kita sudah melakukan itu, kita hidupnya itu akan tenang, kita tentram, kita akan mencapai hidup yang itu apa? Yang itu bahagia. Yang kedua apa? Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rindu dan dirindoi. Jadi kita itu sudah tawakal kepada Allah. Seluruh apa yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah. Sampai kita itu rindu apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita sudah rindu kepada Allah, Allah pun juga akan rindu kepada kita. Ya, artinya apa? Allah ini akan bilang, sekarang pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam perasaan yang lega karena rindu dan Allah pun juga rindu. Jadi sekarang hari ini kok kita masih menggerutu, kita masih mengambingkan hitam takdirnya Tuhan, ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa rindu. Untuk agar kita bisa rindu, sadarilah bahwa ayo kita terima apapun hari ini dan sekarang, bagaimanapun ceritanya, ayo kita nikmati sampai kita itu ikhlas dan rindu. Kalau kita sudah bisa sampai ke makom rindu, Allah pun juga akan rindu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita sudah bisa rindu dan Allah pun rindu kepada kita, Allah ini bilang, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Di sana hamba-hambaku yang telah menunggu, yang taraf hidupnya sama dengan kamu, yaitu kita hidup bersama para nabi, hidup bersama Rasul dan para syuhada,
yang semuanya adalah sahabat terbaik. Jadi kita itu dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang pilihannya. Jadi bersama Nabi. Teman-teman hari ini bersama ceweknya itu nggak absolut. Jadi yang absolut apa? Kita dipanggil oleh Allah, yaitu bersama orang-orang pilihannya. Itu kebahagiaannya kan jauh lebih besar kalau kita punya mahabbah pada para nabi atau pada para syuhada. Kalau kita sudah dikumpulkan oleh para jamaah yang itu pilihannya Allah, kemudian Allah ini bilang, sekarang masuklah ke dalam surgaku. Disitulah kamu melepaskan, menerima aliran berkah yang tiada habisnya dari Rabbul Alamin. Jadi hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Ya, makanya Hamka tadi bilang, kebaikan itu adalah berkah yang tiada akhir. Jadi kalau kita sudah bahagia, kita sudah berserah diri kepada Allah dan tawakal, maka yang terjadi apa? Kita akan rindu oleh apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan Allah pun juga rindu kepada kita. Kalau kok kita sudah rindu dan Allah rindu kepada kita, kita akan dipanggil oleh Allah. Kita akan disatukan kepada para jamaah pilihannya Allah. Dan kita di situ adalah akan dimasukkan ke surga. Itu ya, itulah yang disebut kebahagiaan katanya Hamka. Nah, dasar agar kita untuk bisa bahagia katanya Hamka apa? Yuk kita jalannya harus beriman. Jadi tidak hanya tadi memakai akal saja enggak, tapi pun kita juga harus beriman. Makanya Hamka ini menjelaskan, kok kita itu beriman kepada Allah, justru perbuatan kita itu akan soleh. Tapi kita tidak hanya soleh yang itu tanpa tindakan. Jadi solehnya kita atau tidak ketika itu dibuktikan dari setiap tindakan kita. Jadi teman-teman hari ini kan mengenal Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha indah. Itu kan sebentuk keyakinan. Harusnya itu teraktualisasi dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mengimani Tuhan itu maha baik dan maha indah, tapi pun juga kita harus menjadi manusia yang baik dan indah. Makanya para sufi itu punya dalil yang disebut takholak bi akhlakillah. Jadi akhlaknya itu tidak hanya sebatas pada akhlak manusia. Kok kita hidup hanya sebatas akhlak manusia, kita kan hanya bisa berbuat baik mungkin hanya pada golongan kita. Mungkin kita hanya mau berkorban yang itu hanya untuk cewek yang kita cintai. Tapi kok kita bisa masuk ke takholak bi akhlakillah, tidak hanya satu cewek yang kita korbani, tapi banyak cewek yang harus kita korbankan. Bukan kita korbankan untuk kita kecewakan ya, tapi tindakan kita yang baik itu adalah pengorbanan agar dia itu bahagia. Jadi kita itu enggak egois, tapi kita sadar semua orang itu pun juga layak untuk kita hormati, untuk kita perilakukan dengan baik. Makanya teman-teman kalau pengen bahagia, memakai kacamatanya Buya Hamka, dasarnya itu harus iman. Dan iman tidak hanya sebatas keyakinan saja, tapi harus teraktualisasi pada tindakan. Teman-teman mengetahui qanaah. Kalau itu hanya sebatas konsep dan teori, itu tidak akan membawa kita pada bahagia. Tapi konsep dan teori tentang qanaah atau amanah, itu harus menyatu pada diri kita. Jadi yang kemarin kita hanya sebatas mengetahui, tapi sekarang saya sudah menjadi orang qanaah dan tindakanku pun juga sudah mencerminkan qanaah. Disitulah kita bahagia. Dan Hamka ini mengutip pernyataannya Al-Mahayami. Jadi hidup yang baik itu kita merasa bahagia dengan perbuatan di dunia ini. Lebih dari kesenangan orang yang kaya dan berpangkat dengan kekayaan dan pangkatnya. Jadi kita menyadari apa yang kita miliki. Sebagaimana tadi
Hamka ini menyebutnya kita itu harus berserah diri kepada Allah. Kita harus tawakal. Kemudian di situ hidup kita tenang. Tenang itu apa? Kuncinya kita ridho. Kalau kita sudah ridho, Allah pun juga akan ridho pada kita. Artinya apa? Hidup kita sudah tidak melirik dengan kehidupan orang lain. Orang lain mungkin banyak yang ada di atas kita, tapi mereka sadarilah bahwa mungkin pun juga tidak bahagia. Tapi kok kita dengan apa yang kita miliki ini, kita bisa ridho, disitulah kita bahagia dan kita tidak melirik apa yang dimiliki oleh orang lain, kita sudah cukup. Makanya apa? Kebahagiaan perasaan itu tidak dapat ditumbangkan oleh kesukaran hidupnya. Karena kita ridho menerima pembagian yang itu diberikan Allah kepada kita. Jadi Allah mungkin memberikan pada kita hanya 20%. Orang lain itu diberikan mungkin perspektif kita itu 70%. Loh, tapi perasaan kita itu puas kalau kita itu beriman dan ridho kepada Allah. Dan kita itu enggak gengsi. Kita itu tetap menikmati apa yang kita miliki. Tapi hari ini kita kok masih menggerutu, berprotes dengan apa yang kita miliki, dan kita selalu melirik orang lain, ya bagaimanapun kita nggak bahagia, sekaligus itu tanda kalau kita belum beriman kepada Allah. Tandanya kita beriman, kita itu merasa cukup apapun yang telah diberikan Allah kepada kita. Disitulah katanya, Hamka apa? Kita itu bahagia. Untuk agar kita bahagia, dasar utamanya adalah iman. Itu ya, baru kita lanjutkan. Nah, Hamka ini menyebutkan iman itu ada tingkatannya. Coba dicek ya. Yang pertama itu ada ilmu yakin. Yang kedua yang disebut hakul yakin. Dan yang paling puncak itulah yang disebut ainul yakin. Jadi hierarkis ini tingkat yang paling tertinggi itu adalah ainul yakin. Tapi untuk kita bisa sampai ke level ainul yakin, yuk kita harus ilmu yakin dulu. Jadi ilmu yakin itu apa sih? Kita itu meyakini yang itu kita dapatkan dari informasi otoritas yang kita percayai. Mungkin itu dari ustadz, mungkin itu dari kiai, mungkin dari orang yang kita percaya dan kita terima. Mereka mengatakan apa? Mungkin tentang eskatologis, mungkin tentang kebenaran yang itu sumbernya dari agama, lalu kita terima. Yang itu sifatnya ilmu yakin. Hanya saja ilmu yakin ini kita belum punya buktinya. Tapi kok kita terus mencari bukti dari apa yang kita yakini, yang disebut ilmu yakin, sampai kita mendapatkan bukti kebenarannya, itulah yang disebut hakul yakin. Gambarannya begini, teman-teman itu mendapatkan informasi kalau di tengah kota ada kecelakaan. Ya, dan teman-teman itu membenarkannya. Itulah yang disebut ilmu yakin. Tapi kok teman-teman tidak hanya sebatas informasi dari berita itu dan teman-teman mencari tahu langsung di tengah kota, apakah iya sih di tengah kota itu ada kecelakaan. Sampai teman-teman menemukan ternyata benar dan menyaksikan langsung. Itulah yang disebut hakul yakin. Tapi ada tingkatan keyakinan yang jauh lebih tinggi yang itu disebut ainul yakin. Jadi teman-teman tidak hanya sebatas konsep atau informasi dari otoritas yang dipercaya dan teman-teman tidak hanya sebatas membuktikannya atau melihatnya secara langsung, tapi teman-teman merasakannya langsung. Jadi teman-teman tidak hanya mengetahui apa itu cinta, tidak hanya melihat bagaimana indahnya orang yang jatuh cinta, tapi teman-teman merasakan langsung indahnya jatuh cinta. Kayak teman-teman yang hari ini jomblo itu loh, belum menikah ya. Ilmunya itu masih ilmu yakin dan hakul yakin. Untuk agar kita bisa merasakan indahnya rumah tangga, keintimannya dalam rumah tangga, ya teman-teman harus menikah biar merasakan langsung indahnya berumah tangga bersama dia.
Kalau sudah merasakan langsung dan teman-teman sudah berumah tangga, itulah yang disebut ainul yakin. Inilah keyakinan derajat yang paling tertinggi. Mungkin kenapa kok kebahagiaan kita semu, kebahagiaan kita kadang membuat kita galau dan stres. Mungkin level kita itu masih pada ilmu yakin dan hakul yakin, belum bisa masuk kepada ainul yakin. Kalau kok kita sudah bisa masuk ke ainul yakin, artinya tadi kita itu sudah rindu pada Allah. Kita sudah menerima apapun hidup ini, baik hari ini maupun yang akan datang. Aku sudah yakin. Disitulah kita apa? Kita itu bahagia. Itu ya, jadi teman-teman dicek tingkat keyakinannya itu levelnya di mana. Kalau kok masih di ilmu yakin, ya nggak apa-apa. Tapi ayo kita kejar sampai kita mendapatkan bukti keabsahan dan kebenarannya. Kalau kita sudah mendapatkannya, itulah yang disebut hakul yakin. Tapi kita jangan berhenti di situ sampai kita itu merasakannya. Jadi teman-teman tidak hanya merasakan kebenaran, tidak hanya mengetahui informasi bahwa Tuhan itu ada, baik itu di kitab atau dimanapun, tapi teman-teman merasakan indahnya bersama Tuhan, merasakan keintimannya ketika bersama Tuhan. Itulah yang disebut ainul yakin. Nah itu ya. Jadi tadi dasar untuk kita bahagia, dasarnya itu iman. Dan iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tertinggi adalah ainul yakin. Nah untuk mencapai kebahagiaan, jalannya itu ada 5. Yang pertama apa? Yaitu iktikad. Jadi kita itu harus punya kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat ini itu harus muncul dari pemikiran kita. Jadi kita itu punya akal, kita nggak boleh hanya taklid buta. Kalau sejauh hidup kita hanya kok taklid mengikuti orang lain, entah itu mengikuti mentor kita atau mengikuti para motivator dan lain sebagainya, tapi teman-teman tidak mengejar kebenarannya, artinya itu ya taklid, kita hanya mengikuti. Dan katanya Hamka, kalau kok kita hanya mengikuti saja atau taklid buta, ya kita tidak akan bisa disebut orang yang iktikad. Makanya Hamka menyebut orang yang begini selamanya tidak akan mendapatkan iktikad yang jernih. Sebab pikirannya tidak bekerja lagi. Untuk kita bisa masuk kepada jalan kebenaran, yang jalan utama itu iktikad, ya kita harus punya akal. Kita harus menjalankan pikiran kita. Kita tidak hanya mengikuti otoritas. Kita tidak hanya menjalankan aktivitas yang sifatnya budaya. Kadang kita pun juga nggak kritis, hanya mengikuti saja. Makanya ya, ayo kita gunakan akal kita. Biar kita itu bertindak dan berbuat yang itu tidak asal-asalan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebagaimana tadi, yaitu adalah yakin. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kebahagiaan kalau kita sendiri itu nggak yakin pada diri kita. Kalau kita sendiri itu nggak yakin kalau Tuhan itu ada, kalau kebenaran itu hakiki. Makanya ya, ayo kita yakin. Dan katanya Hamka apa? Yakin itu artinya nyata dan terang. Dan keyakinan adalah kebalikan dari keraguan. Kalau teman-teman punya keyakinan, teman-teman itu sudah nggak ada keraguan lagi, sudah nggak ada shock lagi. Jadi yang dilakukan itu adalah kepastian. Dan manusia itu kadang sering itu mengalami keraguan-keraguan dalam melakukan suatu tindakan. Maka untuk menghancurkan keraguan itu, kita itu harus butuh argumentasi atau alasan yang kuat agar keraguan kita itu hilang. Kuncinya apa? Agar keyakinan kita itu mantap, nyata dan terang, jalannya itu ya ilmu. Jalannya itu yang menambah wawasan, tidak hanya mengikuti otoritas atau tidak hanya taklid buta. Dan yang ketiga yaitu adalah iman. Jadi Hamka ini menegaskan, ia mengibaratkan iman itu sebagai akarnya, Islam itu sebagai pohonnya. Tetapi
Hamka itu menjelaskan agar pohon itu tumbuh subur harus disiram dengan ihsan. Jadi untuk agar kita punya iman, kita harus mengaktualisasikan, mengamalkan yang namanya apa yang kita yakini. Disitulah yang disebut Islam. Kalau kok kita sudah berislam, mengamalkan apa yang sudah kita yakini, kita harus masuk kepada ihsan. Jadi ihsan itu apa? Kita itu orangnya sudah muhsin, orangnya sudah baik, orangnya itu sudah benar. Jadi seluruh perilaku kita itu sudah mencerminkan ajaran-ajaran yang kita imani. Makanya apa? Iman itu bisa dikatakan sah bila diikuti dengan amalan. Jadi kalau hanya iman-iman saja, yaitu absurd. Jadi biar iman kita itu teruji, yuk kita harus mengamalkannya, kita aktualisasikan. Ya, jadi iman bisa subur jika hati bersih dari kesombongan atau takabur, hasad, dan mencari kemegahan. Jadi ayo ya, kita hilangkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kita hilangkan semua kehasutan yang ada di dalam diri kita. Baru iman kita itu subur. Kalau iman kita subur dan hidup kita tidak hanya mengikuti taklid buta dan kita sudah yakin, disitulah kita dapat mencapai kebahagiaan. Itu yang ketiga. Yang keempat disebutkan lagi oleh Hamka, yaitu adalah akal. Jadi apa? Akal ini memiliki kedudukan yang itu esensial. Kenapa demikian? Dengan akal, kita itu mampu membedakan antara jalan kebahagiaan dan jalan yang hina. Sebagaimana tadi kita kan punya common sense secara tidak langsung, mampu membedakan ini benar dan ini salah. Kalau kita sudah membedakan, ayo hidup kita yang itu hidup yang benar. Dan katanya Hamka, untuk kita bisa memastikan itu, yuk kita harus cerdas, tidak hanya taklid buta atau hanya mengikuti orang lain. Dan katanya Hamka begini, peran akal juga membantu manusia untuk selalu menuju pada titik kebahagiaan. Karena pikiran yang baik selalu menghasilkan kebaikan. Jadi ayo kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan teori-teori yang baik. Biar apa? Biar nanti yang keluar itu pun juga suatu kebaikan. Biar yang kita ucapkan itu pun sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Karena isi otak kita itu baik. Makanya filosof Yunani itu menegaskan, ayo kita adil walaupun itu masih di dalam pikiran kita. Kalau kok pikiran kita ini sudah adil, otomatis nanti gerak hidup kita pun juga menjadi orang yang adil. Kalau isi pikiran kita kok jorok-jorok, pasti yang keluar pun juga jorok-jorok. Ukurannya apa yang ada di dalam isi pikiran kita. Makanya ya, kalau kita memakai perspektifnya René Descartes, yang punya teori skeptisisme, ayo kita refleksi. Ada apa saja yang ada di dalam pikiran kita. Jangan-jangan ada ide-ide yang busuk. Kalau kita menemukan ternyata ada ide yang busuk, ayo kita buang, biarkan hanya ide-ide yang segar saja. Biarkan hanya ide-ide yang baik saja. Kenapa kok demikian? Nanti pun juga, kalau pikiran kita isinya yang segar, yang baik, yang keluar pun juga sama. Kayak gambarannya kendi itu Kalau yang di dalamnya itu sirup, pasti yang keluar itu sirup. Gak mungkin kalau di dalamnya sirup, yang keluar itu adalah susu. Yang keluar itu warnanya apa? Tergantung isinya itu apa. Sebagaimana otak. Otak kita nanti keluarnya apa? Itu tergantung apa yang kita masukkan ke dalam otak kita. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih ilmu. Yang terakhir yaitu tentang etika. Jadi Hamka menegaskan, etika itu mampu menghilangkan segala perangai yang buruk, adat istiadat yang rendah, yang oleh agama telah dinyatakan mana yang mesti dibuang dan mana yang mesti dipakai. Dengan keutamaan akal budi, kita mampu, ini perilaku yang buruk, ini perilaku yang bajik, dan kita harus mampu memilihnya. Mana itu yang paling utama?
Dan para filosof Yunani itulah yang disebut virtus. Jadi yang paling utama, yang itu menurut kita, yang tidak berbenturan dengan agama, ya harus kita jalankan. Ya, itu etika. Dan Hamka menegaskan, budi pekerti yang baik adalah perangai dari para rasul dan orang yang terhormat. Sedangkan budi pekerti yang jahat adalah racun berbisa. Kejahatan yang dapat menjauhkan diri kita dari Rabbil Alamin. Ya, jadi kalau hidup kita budi pekertinya sudah baik, moralnya sudah indah, itu adalah perangainya para rasul, termasuk pun juga orang-orang yang terhormat. Jadi untuk agar kita bisa mengikuti para nabi atau para pilihannya Allah, ya jalannya kita harus hidup yang bermoral. Tapi kalau hidup kita yang negatif, yang jorok-jorok, justru itu adalah racun yang berbisa atau semacam kejahatan yang dapat menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Semakin yang kita lakukan itu keburukan dan keburukan, efeknya apa? Jiwa kita pun juga gelap. Kalau jiwa kita gelap, artinya nggak ada cahaya. Kalau itu nggak ada cahaya, artinya ya kita tidak bisa bertemu dengan Sang Pemilik cahaya. Gambarannya, walaupun Tuhan itu sudah menyinari cahayanya untuk kita, hanya saja jiwa kita nggak bisa menangkapnya. Karena apa? Karena tidak kompatibel dengan cahayanya Tuhan, karena jiwa kita itu gelap. Itu ya, itu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau ini tentang jenis kebahagiaan. Jadi katanya Hamka, yang pertama itu ada kebahagiaan lahir. Dan ini setiap manusia pasti mengalaminya. Ketika apa? Ketika kita itu mendapatkan kesenangan. Entah kesenangan apapun itu yang sifatnya itu materi. Tapi ini sifatnya berubah-ubah, nggak langgeng, nggak esensial. Teman-teman hari ini mendapatkan cewek, lu itu kan kesenangan luar biasa. Itu adalah kesenangan fisik. Tapi kok kita hanya berhenti di situ, sadarilah bahwa nanti pun juga kita akan galuh kalau cewek kita itu pergi meninggalkan kita. Termasuk kayak teman-teman yang simple tiap hari, yang sehari nggak makan, tiba-tiba makan lele, makan penyet, dan lain sebagainya. Loh, itu kan kenikmatan luar biasa. Tapi sadarilah bahwa kenikmatan itu mungkin hanya sebatas 30 menit atau 1 jam. Nanti kalau sudah lewat 1 jam, perut kita pun juga rasanya sudah nggak nikmat, kita sudah lapar lagi. Tapi kok dalam hidup kita hanya berhenti pada kebahagiaan lahir, yo hidup kita itu yo tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Karena apa? Masih ada kok kebahagiaan yang hakiki. Makanya kita jangan berhenti pada kebahagiaan yang sifatnya lahiriah. Ada level yang agak lebih tinggi lagi, katanya Hamka, yaitu apa? Yaitu kebahagiaan batin. Jadi teman-teman, untuk menemukan dan merasakan kebahagiaan batin, ketika apa? Kita mampu mendayagunakan batin dan akal kita. Keduanya harus dipakai, nggak boleh dipisah-pisahkan. Kalau hanya batiniah saja, ya teman-teman itu hanya beriman tapi nggak mau beramal. Tapi kalau kita hanya berakal-akal saja, iya Tuhan itu ada, tapi kok kita nggak mengimani, ya kita nggak akan menemukan kebahagiaan yang sifatnya batiniah. Jadi untuk agar kita menemukan kebahagiaan yang batini, yo kita harus menggunakan batin atau intuisi kita. Dan kita nggak boleh meninggalkan akal kita. Dan ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi lagi, katanya Hamka, yaitu adalah kebahagiaan yang hakiki. Jadi teman-teman, kalau sudah masuk ke level yang ketiga ini, faktor apapun itu yang sifatnya eksternal maupun internal itu tidak akan mempengaruhi diri kita, karena diri kita sudah bahagia. Kita itu sudah rindu pada Allah. Apapun yang kita miliki, aku sudah ikhlas. Jadi kebahagiaan kita tidak tergantung pada sesuatu yang lain atau sesuatu yang kita miliki. Teman-teman silahkan punya mobil, punya rumah, punya istri 4 dan lain sebagainya.
Tapi walaupun itu nanti hilang semuanya, itu nggak ada masalah. Karena kita sadar itu sifatnya adalah kebahagiaan lahiriah. Tapi kok kita sudah masuk ke kebahagiaan hakiki, kita nggak akan tergoncang oleh apapun, bahkan sesuatu yang di luar diri kita. Entah kita ditinggal oleh cewek kita atau istri kita tetap bahagia. Kita tetap mengalami yang namanya kebahagiaan itu. Walaupun kita itu emosi, walaupun kita itu sakit, tapi kok kita sudah mengoptimalkan yang namanya kebahagiaan yang hakiki, yaitu tidak ngefek. Itu ya, jadi kebahagiaan hakiki itu tidak terpengaruh adanya faktor-faktor yang sifatnya internal maupun eksternal. Jadi dimanapun teman-teman ada, teman-teman itu memiliki atau tidak memiliki, teman-teman itu sudah bahagia. Itulah kebahagiaan hakiki. Dan ada juga dari Hamka, yaitu apa? Yaitu adalah tahap kebahagiaan. Coba kita cek ya. Yang pertama, ini ditegaskan oleh Hamka lagi, kita manusia itu makhluk yang paling unik di alam semesta. Kita itu makhluk, kita itu hewan. Kalau kita hanya berhenti di situ, kita nggak ada bedanya dengan hewan-hewan yang lain. Kita itu mulia loh ya, diciptakan oleh Tuhan, dihadirkan oleh Tuhan yang ada di tengah alam semesta ini. Kenapa kok kita mulia? Karena kita punya akal. Itulah yang membedakan diri kita dengan sesuatu yang lain. Tapi kok kita tidak mau menggunakan akal, derajat kita akan runtuh, level kita akan terjatuh. Kita tidak hanya manusia yang rasional, tapi kita hanya sebatas pada level hewan. Makanya, untuk agar kita bahagia, jangan tinggalkan akal. Sadarilah bahwa dengan akal kita bisa mulia. Dengan akal kita itu bisa bernilai, kita bisa bahagia. Karena banyak para filosof yang sudah kita gali, satu-satunya untuk kita bahagia, sadarilah kita punya akal. Dan sekarang ayo kita mengakses ilmu pengetahuan, itu sebagai dasar untuk agar nanti kita bisa menjadi bahagia. Itu tahap yang pertama. Dan tahap yang kedua, yaitu adalah tentang perasaan. Jadi ayo kita tata perasaan kita. Jangan sedikit-sedikit baper. Situasi yang di depan kita merasa nggak enak, kemudian mempengaruhi situasi perasaan kita, akhirnya kita galuh. Yaitu menunjukkan teman-teman itu lemah. Teman-teman diputus sama ceweknya, wah tiba-tiba galuh, membuat story sebulan nggak berhenti-berhenti, yang sifatnya itu menggerutu. Loh, itu kan situasi keadaan perasaan kita, karena kita terpengaruh atau karena teman-teman sedang diputus sama ceweknya, akhirnya perasaannya itu perasaan yang kacau. Makanya apa? Ayo kita kuatkan perasaan kita, biar kita tidak terpengaruh oleh sesuatu yang lain, baik itu enak maupun gak enak. Kalau perasaan kita sudah kuat dan kita tidak mudah terpengaruh, itu akan mudah membangun kita menjadi orang yang bahagia. Wah, diputus sama dia gitu kan. Tapi kok teman-teman perasaannya sudah kuat, itu nggak akan ngefek, tidak akan menjadikannya galuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini ya, teman-teman kok masih jomblo, belum menikah, yo katanya Hamka, yo kamu belum bahagia. Untuk bahagia, yo teman-teman harus berumah tangga, punya istri, punya anak, atau yang cewek punya suami. Dan yang keempat apa? Kalau kita akalnya sudah kita pakai, perasaan kita sudah tidak tergoyahkan, teman-teman sudah menikah, berumah tangga, ayo kita mencari mata pencaharian. Silakan teman-teman kaya, silakan teman-teman itu membangun bisnis dan lain sebagainya. Itu pun juga akan memudahkan untuk kita bahagia. Kalau kita sudah kaya, memiliki apapun, sadarilah bahwa kebahagiaan kita tidak tergantung pada itu. Itu hanya sebagai alat. Itu hanya sebagai jalan saja. Ya, kalau teman-teman sudah kaya memiliki semuanya, ayo sekarang kita menyerahkan diri kehidupan kita pada Allah. Kita harus tawakal.
Tapi syaratnya teman-teman harus ikhtiar, harus berumah tangga dulu, harus bisnis dulu, harus apa dan lain sebagainya. Baru kita bertawakal kepada Allah sampai kita rindu dan Allah itu rindu kepada kita. Disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Nah itu ya, jadi beberapa konsepnya Hamka tentang kebahagiaan. Dan ini loh, kenapa kok kita nggak bisa bahagia? Ada beberapa hal yang itu menghambat. Yo akhirnya kita nggak bisa bahagia. Dan katanya Hamka apa? Coba dicek ya, kenapa kok kita nggak bisa bahagia? Nggak bisa bahagia sih? Yang pertama, karena kita itu punya halangan. Teman-teman itu sakit atau miskin, lapar, dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman tidak mampu mendayagunakan akalnya secara optimal. Saat teman-teman sakit, itu kan akalnya nggak bisa jalan secara jernih. Yaitu sebagai penghalang kita nggak bisa bahagia. Kalau ini yang pertama sifatnya biologis, sifatnya psikologis. Yang kedua, kenapa kita nggak bahagia? Karena kita masih ada taksir, yaitu kelalaian. Dan kelalaian ini ada 4 katanya Hamka. Yang pertama apa? Kita itu nggak bisa membedakan mana hak dan yang mana yang batil. Kenapa kita tidak bisa membedakannya? Karena mungkin jangan-jangan jiwa kita sudah gelap. Dan jiwa kita sudah tidak bisa membaca ini yang mana yang baik dan ini yang mana yang buruk. Akhirnya hidup kita nggak terarah. Akhirnya kita sulit bahagia. Termasuk apa? Kita tidak mau menggunakan akal kita. Pengennya instan, pengennya hanya menerima dari otoritas, dari kiainya, dari ustadznya. Dan kita nggak mau belajar, kita nggak mau menambah wawasan. Kalau begitu, kita akan sulit bahagia. Yang kedua apa? Kenapa kok kita sulit bahagia? Kita itu sudah tahu, tapi kok kita tidak melakukannya secara baik, sehingga apa? Kita itu mengerjakan yang jahat pula. Sebenarnya kita sudah tahu ini loh yang baik, tapi kita nggak mau bergerak. Akhirnya apa? Akhirnya yang kita gerakkan sesuatu yang negatif. Di situ kita nggak bahagia. Karena kuncinya bahagia, kita mampu membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan kita hidup itu adalah yang itu hidup pada jalan kebaikan. Tapi kok kita rasanya sudah tahu, tapi nggak mau jalan, itu sama saja kita nggak bisa bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita itu menyangka yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat karena kita itu telah terdidik dari kecil dalam perasaan yang demikian. Artinya apa? Kita itu salah berpikir. Atau mungkin saja kita itu terdoktrin oleh sesuatu yang sifatnya tidak sejalan dengan agama Islam. Akhirnya kita melakukan yang itu sesuatu yang enggak esensial. Kita enggak bahagia kalau hidup kita seperti itu. Dan yang terakhir apa? Di dalam kebodohan, akhirnya hati kita itu busuk. Karena apa? Karena kita hidup dalam kebodohan. Bodoh itu kan gelap. Artinya kita tidak bisa melihat mana yang terang dan mana yang jernih. Karena hati kita sudah gelap. Dan kita lalu berpendapat kalau mengerjakan kebaikan itu akan sia-sia saja. Dan bekerja jahat itulah yang utama. Akhirnya yang keempat ini, kita sudah menjadi orang yang tersesat. Artinya kita sudah jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, hidup kita pasti stres, pasti galau, pasti gagap dan gugup karena kita jauh dari yang namanya cahaya. Kayak teman-teman berada di dalam ruangan, di tengah ruangan itu ada cahaya, tapi kok teman-teman hidupnya jauh dari ruangan yang ada cahaya, teman-teman kan tidak mampu melihat adanya cahaya karena teman-teman jauh dari cahaya, hidupnya penuh dengan kegelapan. Kalau hidup kita sudah gelap, artinya kita sudah tersesat jauh dari kebenaran. Akhirnya kita nggak bisa bahagia. Itu penghambat kenapa kok kita nggak bisa bahagia.
Ini ada quotes-nya Buya Hamka. Ini yang sangat terkenal sekali dari beliau. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Artinya apa? Hidup kita itu mekanistik, hidup kita enggak mengujinya. Jadi ini kan sebagaimana katanya Socrates, it is not living that matter, but living life. Jadi hidup itu ya enggak hanya sekedar hidup, tapi ayo hidup yang baik. Untuk agar kita hidup yang baik, ayo kita gunakan akal kita. Jadi kita enggak hanya sekedar hidup. Kalau kok kita hanya sekedar hidup, ya kera di rimba itu pun juga hidup. Tapi kok kita hidup hanya kerja-kerja saja, ya kerbau di ladang itu pun juga bekerja. Lalu uniknya kita dengan mereka itu apa? Makanya biar kita bisa beda dengan mereka, ayo kita hidup yang baik, gunakan akal kita, gunakan yang namanya rasio kita untuk mengakses ilmu. Karena di situ kita akan menjadi manusia yang bernilai. Itu quotes yang pertama. Kalau ini sindirannya dari Buya Hamka. Jadi kalau teman-teman merasa cantik, merasa ganteng, itu bukan yang esensial. Yang esensial itu apa sih? Yaitu adalah etika kita. Makanya Hamka menegaskan, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Jadi teman-teman merasa cantik, pakaiannya anggun, kalau adabnya rusak itu nggak menarik. Kalau orangnya bodoh itu pun juga nggak menarik. Makanya teman-teman, ayo kita tata perilaku kita. Dan kita nggak boleh bosan-bosan menambah ilmu. Ayo kalau hari ini sudah mendapatkan ilmu 5, besok kita tambah menjadi 7, besoknya kita tambah menjadi 10. Semakin kita tambah ilmu, semakin kita itu cantik, semakin kita itu ganteng, semakin adab kita pun juga tertata. Jadi kalau kita sudah berilmu, adab kita sudah lurus, disitulah kita akan bahagia, kita menjadi manusia yang cantik. Berbeda kalau teman-teman sibuk pada make up, sibuk pada pakaian, tapi tidak pernah mengisi jiwanya pada ilmu, yo akhirnya yo rusak sendiri kehidupan kita. Banyak kan hari ini, orang cantik tapi moralnya itu runtuh. Ilmunya nggak ada, loh itu sama sekali nggak menarik. Yang menarik apa? Teman-teman ya berilmu, tapi pun juga pakaiannya indah, wajahnya pun juga ganteng. Itu justru akan menginspirasi banyak orang. Itu ya. Ini loh katanya Hamka lagi. Biar hidup kita itu cantik, ya. Beliau mengatakan, ayo kita membaca buku-buku yang baik. Membaca buku yang baik artinya kita telah memberikan makanan rohani yang baik. Kalau perut kita butuh protein, butuh gizi, yang jalannya itu makan dan minum, tapi rohani kita itu pun sebenarnya butuh makanan. Makanannya apa? Yaitu adalah membaca buku-buku yang baik. Ayo kita menambah wawasan apapun itu. Biar apa? Biar rohani kita ini baik. Kalau rohani kita baik, sebagaimana tadi, yang keluar itu pun juga sesuatu yang baik, yang indah. Disitulah kita itu akan menjadi cantik. Gitu ya. Makanya teman-teman jangan bosan-bosan membaca. Kalau satu buku sudah selesai, ayo kita membaca buku yang lain. Kalau kita sudah selesai, ayo kita tambah lagi membaca buku. Karena hidup ini hakikatnya adalah belajar. Yang terakhir, kalau ini tentang cinta. Oke ya, coba saya bacakan. Bahwasannya cinta yang suci dan bersih tidaklah datang dengan sendirinya. Jadi, untuk agar kita menemukan cinta, yuk kita harus membangun menjadi orang yang mencintai. Biasanya orang itu menunggu orang yang mencintai kita. Dan kadang kita itu menunggu seolah-olah cinta itu anugerah dari Tuhan. Semacam kayak mitos yang ada di Yunani, itu kan ada dewa Eros, anak kecil telanjang yang itu punya sayap. Dan anak kecil ini memakai panah. Kalau panahnya nanti dilepas, itu akan mengguncang jiwanya seseorang dan disitulah orang itu langsung jatuh cinta. Katanya Hamka nggak begitu.
Cinta itu harus kita bangun, harus kita ciptakan. Dia itu nggak datang. Dia itu nggak semacam anugerah, tapi diri kita sendiri yang membangun itu cinta. Makanya ayo kita ciptakan sampai diri kita itu bisa mencintai. Kalau kita sudah bisa mencintai, kita pasti akan berbuat baik pada orang yang kita cintai. Kalau kita sudah bisa berbuat baik, sadarilah bahwa kita jangan berhenti pada satu orang. Kita pun juga harus berperilaku yang baik pada semua orang. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ini yang diwanti-wanti oleh Hamka. Hati-hati dengan cinta. Karena cinta dapat membuat orang sehat menjadi sakit. Orang yang gemuk menjadi kurus, orang normal menjadi gila, orang kaya menjadi miskin, dan raja menjadi budak, jika cintanya disambut oleh para pecinta palsu. Jadi teman-teman hari ini jatuh cinta, yang dicintainya itu cintanya palsu kepada kita, teman-teman yang mulanya orang baik itu bisa menjadi orang jahat. Teman-teman yang mulanya gemuk itu bisa menjadi kurus. Teman-teman yang mulanya sehat tiba-tiba menjadi orang yang penyakitan. Karena apa? Karena kita telah memberikan cinta kita pada orang yang salah. Karena cintanya itu palsu. Makanya kita harus hati-hati dalam mencintai orang lain. Biar apa? Biar kita itu tidak terdegradasi oleh orang yang memiliki cinta yang palsu. Yang terakhir, cinta bukan mengajarkan kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman berani mencintai, teman-teman itu akan menjadi kuat, berani berkorban, berani bertindak. Untuk siapa? Untuk dia yang kita cintai. Jadi cinta itu tidak mengajarkan kita menjadi orang yang menye-menye, orang yang lembek, itu enggak. Justru dengan kita bisa mencintai, kita itu akan terbangkitkan kekuatan kita. Kita menjadi kesatria, menjadi seorang yang pemberani. Yang kemarin teman-teman gak berani berkorban karena belum mencintai. Sekarang aku mencintaimu, aku berani berkorban. Walaupun ceweknya ada di Jogja, teman-teman ada di Semarang, ceweknya bilang, "Mas, saya jemput." Loh, teman-teman itu gak ada alasan. Nanti akan hujan atau tidak, nanti kepanasan, macet atau tidak. Tapi teman-teman langsung bergerak jemput si dia yang kita cintai. Itulah keberanian, itulah kekuatan. Dan katanya Hamka, cinta bukan mengajarkan kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Kalau teman-teman jatuh cinta, kok malah mendegradasikan dirinya menjadi hina, dirinya menjadi tidak bermoral, mendingan gak usah jatuh cinta sama dia. Jatuh cintalah sama orang yang itu bisa menghembuskan kegagahan. Yang mulanya kita itu penakut, sekarang kita pemberani. Yang mulanya kita malas-malas, sekarang kita rajin. Kenapa demikian? Karena yang kita cintai itu pun juga orang yang rajin. Yang kemarin kita itu malas mencari ilmu, sekarang banyak ilmu yang kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena cewek kita pun juga suka ilmu. Artinya apa? Cinta itu justru menghembuskan kegagahan. Dan katanya Hamka, cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Wah, rasanya teman-teman kalau jatuh cinta, bayangkan sendiri, rasanya kan penuh dengan warna. Dunia seolah-olah milik kita berdua, dan hidup kita itu penuh semangat karena ada orang yang kita cintai. Sekarang kita punya tujuan dalam hidup, sekarang ada yang kita perjuangkan. Berbeda kalau kemarin kita nggak ada yang namanya mencintai, rasanya hidup kita itu hanya itu-itu saja. Tapi sekarang kok mencintai si dia, rasanya itu apa? Penuh gairah. Hidup ini bermakna, katanya Hamka. Itu ya, itu tentang cinta. Oke, semoga manfaat ya. Setidaknya etika kebahagiaan ini menjadi semacam worldview kita. Jadi ayo kita step by step yang itu menjadi orang yang beretik. Disitulah nanti kita akan bahagia. Simpelnya seperti itu. Jadi ini kan temanya panjang, waktunya panjang. Sebenarnya kalau disingkat itu ya nggak ada 1 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.